Mbak Titin dengan kita itu mengikuti jiwa leadership di kampus ya, karena saya mengikuti HMI, IMM dan sebagainya. Disitulah saya kenal banyak leader-leader besar waktu itu, seperti Ibu Megawati. Saya mengikuti seminar waktu itu belum jadi presiden. Kemudian Bapak Abdurrahman Wahid yang Gus-Dur ya juga. Terus Amin Rais. Ya, Bapak sering Amin kalau Bapak Amin Rais sering saya mengikuti beliau karena beliau kan aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah juga waktu itu. Bapak Din Samsudin, ya beliau juga orang yang waktu itu seminar selalu banyak audiennya. Selain itu juga Abdul Haris Nasution, Bapak Muladi, Bapak Akbar Tanjung, banyak pokoknya beberapa jabatan menteri waktu itu yang sudah pernah saya lihat waktu di beberapa seminar seperti itu. Jadi bagi yang masih mahasiswa, jadi Anda jangan pernah takut untuk membidik leadership Anda, karena disitulah Anda hanya kesempatan itulah, karena setelah kuliah nggak ada kesempatan lain. Jadi di masa mahasiswa Anda harus berkarya seperti itu. keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman seluruh Indonesia. Nah, teman-teman semua, salam sejahtera bagi Anda yang beragam agama lain. Tentunya kembali lagi bersama Nimas di podcast. Hari ini ngopi bareng bersama Miss Sri Haryanti SPD. Terima kasih waktunya. Apa kabar? Luar biasa, alhamdulillah. Nah, teman-teman semua, siapa sih Miss Haryanti? Kita akan kepoin ya. Kita mau nanya-nanya. Tentunya sebelum kalian melihat tayangan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Komen yang positif, Nimas akan main ke channel kalian. Oke teman-teman semua, ini sambil ngopi ya, sambil ngopi. Mbak Sri sambil ngopi Mbak Sri ya? Iya, sambil ngopi. Oke Mbak Sri, ini mau tanya nih, teman-teman Nimas, bagaimana cerita masa kecilnya dulu? Kok bisa? Oh ya teman-teman semua, Miss Yanti ini adalah salah satu pengusaha yang sukses dulunya di Indonesia. Bisa terdampar di Hong Kong, ini gimana ceritanya? Pengen tahu kan? Oke. Dipencet tombol loncengnya dulu biar kalian selalu mengikuti channel Nimas yang terbaru. Saya revisi pengusaha Iya. apa istilahnya bisnis seperti itu. Kalau bilang pengusaha kayaknya seperti Abu Rizal Bakri. Terlalu keren. Oke. Siap. Bagaimana pertanyaannya diulang? Bagaimana cerita masa kecilnya? Oke. Saya dilahirkan di salah satu daerah, kalau Anda tahu adalah di Jawa Tengah ya. Saya kelahiran Banjarnegara. Orang tua saya saat itu, kedua orang tua saya itu juga dari Jawa Tengah, dari Banjarnegara. Satu ibu saya dari Wonosobo sebetulnya, bapak dari Banjarnegara. Masa kecil saya cukup sangat bersyukur karena beliau itu adalah salah satu orang tua saya mendidik saya dengan sangat disiplin. Salah satunya kita harus belajar yang rajin, menimba ilmu di sekolah ya, di SD negeri waktu itu ya. Kemudian pekerjaan orang tua saya waktu itu guru. Pada saat sebelum jabatan beliau terakhir waktu itu adalah pengawas sekolah, seperti itu. Ini terakhir bapak saya terakhir. Tetapi beliau walaupun posisi pengawas sekolah saat itu, beliau memang sangat, kalau zaman dulu Mbak Titin, pengawas sekolah itu sangat keren ya. Tapi karena terlalu humble-nya bapak saya itu ya, orang tua saya seperti itu, sehingga beliau memang kehidupannya sangat sederhana ya. Mendidik putra-putrinya benar-benar untuk belajar disiplin ya. Jadi kita harus rajin belajar. Kemudian sore hari
Jadi intinya begini, setelah sekolah kita juga dididik bagaimana membersihkan rumah. Ini ibu saya orangnya sangat bersih sekali, tidak boleh Kerja, suruh kerja lah ya, maksudnya. suruh kerja, membereskan meja makan atau bersih-bersih rumah, walaupun sebetulnya kita juga sudah ada pembantu di rumah waktu ada ya, karena banyak orang yang bekerja di rumah saat itu ya. Selain itu juga setelah bersih-bersih rumah kita harus belajar mengerjakan PR itu hari itu juga, di siang itu juga. Terus istirahat, kita harus tidur. Nggak tidur saya harus dimasukkan di kamar. Saya sama adik saya waktu itu, saya belum punya adik kecil waktu itu, adik saya 2 ya. Jadi satu ya, apa tuh namanya, pendidikannya sangat militer ya, karena memang orang tua kakek saya itu seorang militer juga, pantesan. komandan ya, dari ibu saya loh, bukan bapak. Kalau bapak very soft ya, sangat lembut, tapi ibu betul-betul didikan militer saya akui. Setelah itu sore kita harus mengaji madrasah. Nah itu dia Mbak Titi, kenapa kita mendalami ilmu Islam ini ya, itu karena dari madrasah. Madrasah itu ada levelnya seperti SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai lulus ya. Kalau kita belum bisa membaca Al-Quran kita nggak bisa lulus, seperti itu. Nah itu salah satu, itu masa kecilnya. Nah masa remajanya nih gimana ini? Pasti banyak ini nggak boleh pacaran ya? Masa remaja kan kita di kampung nggak boleh pacaran, tapi ya pasti kita ngumpet-ngumpet lah ya. Tapi cinta cuma monyet. dulu aman nggak sih ya? Ya aman. Kita kan pakai itu Surat cinta. Ya. Kelahiran tahun 79. Saya tahun 71. 71. Iya. Siapa yang kalian kelahiran 71 pasti mengalami hal seperti Mbak Miss Yanti Haryanti, teman-teman semua. Kita dengerin ya ceritanya. Terus gimana? Seru nih ini. Ya, Seru. terus Pengen masa remaja saya. iya, kayak apa? Iya. Itu netizen pada nungguin gitu. Masa remaja jelas dari SMP dan SMA dulu ya. Nah, SMP SMA kita curi-curi ya. Karena kan kita suka mendaki gunung dan sebagainya, ya hiking kemudian. Nah ini tadi yang masa kecil selain di SMP SMA ini. Jadi orang tua saya selain mendidik tadi bagaimana cara membersihkan rumah, bagaimana cara berkebun, Mbak Titin. Kita semua itu harus diajar harus ke kebun. Walaupun kita itu sangat tidak suka dengan yang namanya nyamuk, tapi kita harus dikirim ke kebun, entah itu menanam bibit apapun. Itu bapak saya itu sangat very smart person untuk yang namanya berkebun. Tapi alhamdulillah untuk modal nantinya. Sekarang memang akhirnya ya begitu, hasil kebun saat ini luar biasa sekali. Karena bisa dibandingkan orang yang dulu orang tuanya malas, nggak kebunnya sekarang kotor, dengan orang tua saya yang memang dulu berkebunnya punya high bekerja keras yang tinggi, saat ini hasilnya alhamdulillah luar biasa sekali untuk putra putrinya ya. Nah selain itu tadi berkebun, jelas tadi orang tua saya selalu mengirimkan saya di sekolah itu ekstrakurikuler waktu itu, entah itu pramuka, entah itu olahraga, walaupun kita nggak bisa badminton, waktu itu tenis, apalagi berkarya ya, seni kita pun dikirim untuk melukis, kemudian banyak kursus yang kita, termasuk kursus jahit juga. Saya juga sudah kursus jahit walaupun saya nggak suka ya. Kursus nari ini yang paling sulit, karena narinya kita tuh nari Jawa gitu loh. Kita itu kan belajar nari itu 3 tahun nggak bisa loh Mbak Titi. Iya, apalagi bukan Jawa. Karena bukan fashionnya mungkin. Iya, mungkin seperti itu. Jadi kita itu kayaknya bosen gitu loh. Kok adanya cuma duduk jongkok, belajar duduk jongkok sampai berdiri, sampai sampurnya itu rusak, saya belum bisa. 3 tahun loh bener tari Jawa. Tapi pada akhirnya setelah SMA, nah baru talent saya kelihatan bahwa saya itu memang ada jiwa seni untuk aerobik atau dancing yang cepat itunya, pergerakannya. Jadi bukan yang Jawa. Zumba bukan? Iya, semacam Zumba. Kalau Indonesia itu seperti waktu itu ada poco-poco dan sebagainya. Jadi saya justru melatih anak-anak kecil untuk menari. Bahkan sampai di pentas itu saya sering seperti itu. Jadi saya justru waktu itu sudah jadi koreografer. Nah iya. Netizen penasaran, pacaran nggak waktu SMA? Oh iya dong. Jadi teman-teman, masa SMA-nya pacaran. Jadi kita mau nanya masa kuliah gimana? Waktu kuliah. Nggak perlu diekspos pacar ya, karena pacarnya juga apa istilahnya saat ini kita sudah punya keluarga masing-masing. Tapi lucu deh kalau naik bus bareng, waduh, di bus sekolah ketemu pacarnya ya seneng kan, dibayarin.
Jadi dibayarin. Iya, terus nonton film kan dia yang bayarin. Ya, dulu saya senang Mbak Seperti Sri itu. ya, lihat film itu juga seneng ya. Iya, dulu iya seperti nonton film pacarnya yang ini. Berarti Karena- masa SMA itu sangat ketat, masih militer. enggak, masa SMA sudah bebas. Sudah Kan bebas saya ya? sudah kos. Oh iya. Gitu. Jadi pulang 1 minggu sekali. Jadi disitulah kebebasannya. Kebebasannya benar-benar SD sama SMP memang militer karena sekolah saya SMP itu sangat disiplin. Orang-orangnya cerdas-cerdas, saya harus mengejar target untuk bisa memenuhi target karena di sana itu memang sekolah itu sangat bagus sekali ya. Jadi nah itu resikonya. Tapi kemudian SMA saya sudah agak santai karena kan kos, bebas banget. Kan jalan-jalan kemana, ke Jogja kemana, udah. Masa kuliahnya Iya. seperti apa? Nah, kalau Lebih masa bebas kuliah- lagi? Masa kuliah lebih bebas lagi, tapi saya tidak, bukan berarti masa kuliah itu dibebaskan terus langsung kita semaunya sendiri, enggak. Karena kan masa kuliah itu kan biayanya tinggi. Kedua kalinya saya juga harus ngejar target supaya masa sih sudah biaya tinggi saya nggak bisa jadi sarjana kan begitu. Jadi memang ada satu apa namanya tekanan, bukan tekanan ya, salah satu sesuatu yang mendorong saya itu harus sukses. Jadi saya Impian. itu impian saya itu sangat kuat sekali dalam masa karena kan masuk perguruan tinggi tidak gampang Mbak Titi. Oh iya, cita-citanya apa sih Mbak Sri? Oh Begitu ya, excitednya. waktu kecil saya tuh sebetulnya ditanya selalu ke, kan kita kalau di SD kan selalu naik ke depan toh, gurunya selalu manggil, cita-citamu apa kalau besar? Saya selalu menjawab pengen jadi guru. Oh, Nah, ini memang jadi guru ya? Iya, Oh. saya pengen jadi guru waktu kecil. Itu selalu pengen jadi guru. Nah, tapi kemudian sebetulnya agak terbentur juga di SMA. Karena apa? Waktu itu kan SMA agak ketat loh. Waktu itu di SMA saya mengambil ini Mbak Titin. Saya tidak mengambil apa namanya satu jurusan matematik ya. Jadi saya mengambil ini social studies kayak ekonomi. Jadi yang dipelajari di SMA itu Sensus itu. ya ekonomi, geografi, nah itu ya, dan sejarah. Nah, di Pendataan situ. penduduk. Iya, pendataan penduduk, sensus penduduk. Sebetulnya di accounting juga di bagaimana penghitungan uang. Nah ini di SMA itu diajari bagaimana menghitung uang seperti itu. Maka akhirnya disitulah saya suka bisnis. Sebetulnya dari ilmu itu juga. Nah, oke, masa kuliah ini adalah masa the best of my teenager. Sesuatu yang mendidik. Disitulah leadership saya kelihatan. Jadi di masa kuliah ini kita punya kebebasan waktu. Karena apa? Bukan berarti kita dibebaskan ya. Maksud saya begini, kita punya kebebasan waktu karena jadwal kuliah kan kita tidak banyak Mbak Titin. Jadi jadwal kuliah mengikuti, karena kebetulan waktu itu kami sebetulnya awalnya saya akan mengambil jurusan hukum. Saya ingin jadi sarjana hukum waktu itu, ingin jadi guru sarjana hukum. Tapi kemudian ada dua pilihan, sarjana hukum ataukah, bahkan saya pernah milih bahasa Inggris. Dan yang ketiga adalah sejarah. Ternyata di antara tiga pilihan itulah saya diterima hanya di sejarah, pendidikan sejarah ya teman-teman. Jadi saya tidak diterima di hukum maupun di bahasa Inggris. Ya seperti itu. Nah disitulah kenapa leadership saya dibentuk ini pada saat kuliah, yaitu tadi karena disitulah masa-masa di mana saya ikut organisasi Mbak Titin. Ada HMI waktu itu, Himpunan Mahasiswa Islam, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah seluruh Indonesia. Nah dan saya juga memegang salah satu jurusan pendidikan sejarah waktu itu, jadi juga seluruh Indonesia. Nah hebatnya di situ teman-teman, jadi kita bisa hubungan dengan teman-teman kita dari Bali, dari Sumatera, dari Palembang, Tukar dari pengalaman. seluruh Indonesia, pengalaman. Seluruh Nusantara. Iya seluruh Itu Nusantara. masa kuliahnya berapa tahun Mbak Sri? Ngambil berapa tahun itu? Kan S1 kan harus diambil 5 tahun dan kebetulan saya mengambil skripsi pun di situ tidak ada yang bisa lolos skripsi, hanya 2 orang. Saya bersama Jordi Camargo itu sangat cerdas, jadi tidak gampang bisa mengambil Berarti skripsi. kuliahnya 5 tahun. Kuliahnya 5 tahun termasuk skripsi, itu udah wisuda. Sudah. Karena teman-teman kenapa kita perlu mengambil skripsi? Kalau kita melanjutkan untuk S2 ini bisa, tapi kalau nggak mengambil skripsi itu nggak. Waktu itu prosedurnya seperti itu Mbak Titin. Dan salah satu di antara 50 mahasiswa satu kelas itu, karena kan jurusan sejarah itu sangat sulit Mbak Titin, ilmunya sangat melebihi ilmu kedokteran sebenarnya. Karena kita belajar tinggi-tinggi ya, karena kita mengambil secara internasional, jadi kita belajar tentang ilmu ibaratnya seluruh negara di dunia. Nah itu. Enggak, Mbak Sri, saya pengen tanya ini, Mbak Sri ini kok
menguasai bahasa Inggris itu dari mana? Maksudnya pas waktu sekolah SMA, kuliah itu atau mempelajari tersendiri gitu loh. Nah, Pinter Mbak Sri kan nih. waktu itu bahasa Inggris sebetulnya kan mahal kalau kalau kita mau, Khusus. karena kalau kita mau les itu kan mahal. Jadi saya tahu bapak saya itu orangnya kan sangat disiplin dalam hal keuangan. Nah, sehingga dia nggak akan ngasih uang ekstra saya karena untuk kuliah saja sudah mahal sekali buku-bukunya Mbak Titin. So bagaimana supaya saya bisa bahasa Inggris? Nah, ini ceritanya. Terima Asli. kasih Bapak. Kenapa? Kasih pesen bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris Iya. sama teman-teman yang mau yang saat ini kuliah. Oke. So begini untuk teman-teman yang bahasa Inggris, awal saya tuh mengenal bahasa Inggris sebetulnya waktu itu saya jadi asisten dosen yang namanya Bapak, mungkin saat ini sudah profesor beliau ya, Bapak Kartono, ya sarjana pendidikan juga waktu itu. Saat ini beliau masih jadi guru besar di salah satu universitas di Indonesia. Nah, terima kasih untuk beliau ya, karena beliaulah yang memforce saya untuk bisa menjadi translator. Jadi dia misalnya nih sejarah Asia, sejarah India atau sejarah Cina, dia ngasih buku saya tebal dalam posisi bahasa Inggris. Saya itu harus menerjemah ke bahasa Indonesia. Nah, disitulah jadi bahasa Inggris saya buka kamus, saya pakai di translate ke Indonesia. Nah, disitulah teman-teman, disitulah saya mulai belajar mengenal bahasa Inggris. Jadi otodidak karena Sebagai translator, sebagai penerjemah dosen waktu itu. Oke Mbak Sri, ngomong bahasa Inggris ke teman-teman yang saat ini kuliah, harus hati-hati, manfaatkan waktu dan Iya. sayang orang tua. Pakai bahasa Oke. Inggris. Hello everyone you are student in Indonesia. Please you need to having learn yourself how to be study in English, because English is very important. English language is very important. No matter where you are, you have to speak English, because if you go to other country, like you go to the America, you go to United States, United Kingdom, you go to Australia, or maybe you go to Middle East, you have to speak in English. So I hope everyone can learning English. No matter how you will speak English, you need to learn how to speak English properly. Thank you and have study hard ya. Bosku, ngerti nggak? Mbak Sri sambil ngopi. Iya, silakan. Oke Mbak Sri, Ya. kalau ibunda, mama tercinta melihat channel Nimas, apa yang disampaikan monggo? Ibunda saya, iya, doakan semoga kami dan Mbak Nimas tetap sehat ya, jelas. Beliau mendukung juga channel kami karena pada saat saya mau membuka YouTube channel ya, beliau ini juga saya minta doa karena orang tua, karena non saya bapak saya udah meninggal ya, ya tapi ibu masih hidup saat ini, jadi beliau sehat, dan karena doa ibu ini sangat penting sekali untuk kita Mbak Titin. Semoga sukses aja, dan saya sangat berterima kasih kepada ibu yang sudah mendidik saya jelas untuk menjadi anak yang fighter seperti itu, yang tahan banting ibaratnya ya, karena beliau ini sangat disiplin sekali. Terima kasih ibu ya. Terima kasih Ibu. Dan tadi saya juga dapat oleh-oleh dari Ibu. Mana lelenya? Ini dari Mekah yang Nah sudah teman-teman semua, umroh. tadi saya dikasih oleh-oleh dari bundanya Mbak Sri Haryanti. Ini oleh-oleh dari Mekah, alhamdulillah ya. Baru hari ini disampaikan buah tangannya ke saya karena dari tahun 2019 beliau umroh ya, umroh. saya pulang ya. Dan pada waktu itu dengan kesibukan masing-masing, jadi kita belum ketemu, dan hari ini dikasih ke saya. Terima kasih Ibu, semoga bermanfaat bagi saya, dan Ibu sehat selalu dan Amin. panjang umur dan Insyaallah. selalu happy keluarga yang Sama ada di putra-putri Jakarta. dan cucu. Jakarta Mas ya? Jakarta dan Jawa di mana-mana Di keluarganya. mana-mana. Terima kasih ya Bu ya. Eh, Oke Mas, yuk kita makan roti dulu Mbak Sri yuk. Iya. Tadi belum makan roti. Nah teman-teman semua, tadi ini ya kita review makanan yang ada di Hotel Mandarin. Ini saya dikasih ini sama apa tuh, bunga-bunga buah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya wangi. Karena seperti bunga. Ada juga yang rose, wangi banget. Kalau ini sehat, jadi walaupun ada cake, ada krimnya, tetap ada buahnya.
Jadi ada vitamin C-nya. Ini review kopi saya sering kesini ya. Teman-teman, dimanapun Anda berada, Taiwan teman-teman, Mase, Mbak E, monggo. Kita lagi sarapan di Hong Kong ya ini. Sarapannya kayak orang bule. Karena di sini nggak ada nasi pecel. Ya jadi ya udah kita nikmati aja, kita Nggak ada syukurin. bakso. Nggak ada bakso, kita syukurin aja ya. Setelah ini kita akan tanya-tanya lagi bagaimana Mbak Sri Haryanti bisa nyampe terdampar di Hong Kong. Penasaran kan? Jangan lupa like, comment, and subscribe.